Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anting Trioknavia dengan NIM 2401750. Nah, di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber saya yang akan saya tanyakan. Kakak boleh diperkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Syifa Maidia, NIM 2201. Nah, kakak, di sini kami ingin bertanya nih kakak, menurut kakak sendiri, suasana gotong royong di kampus itu sekarang itu bagaimana sih? Dan apa masih terasa atau sudah mulai hilang? Kalau misalnya dibandingkan dengan yang dulu, tentunya yang saat ini tidak sekomplit yang dulu. Kalau sekarang masih ada gotong royongnya, tapi lebih ada batasannya ke teman-teman saja. Bukan berarti kita nggak kenal terus langsung gotong royong, itu agak jarang. Oh, berarti dari tanggapan kakak di kampus itu udah nggak terlalu efektif ya kak? Oke, makasih kakak untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua tuh pertanyaannya nih, kakak lebih suka ngerjain sesuatu yang bareng teman atau sendiri aja? Kalau untuk sekarang ini lebih suka yang bareng sama teman karena lebih gampang juga. Kalau sendiri-sendiri kita lebih suka stres bawaannya gitu. Iya, jadi kayak ada teman cerita, ngobrol. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut kakak nih, apa sih penggunaan HP atau media sosial menurut mahasiswa jadi kurang berinteraksi langsung karena adanya media sosial? Kalau dampak negatifnya memang itu ya salah satunya. Tapi kalau yang di pengalaman aku bersama teman-teman lingkungan aku belum ada sih yang kayak terlalu fokus dengan HP. Pasti ada waktunya di mana kita pakai HP, terus kemudian kita fun bareng. Jadi emang bisa diatur ya kak, bagian HP ini, bagian teman ini tidak ada. Oke, ini pertanyaan terakhir nih kak. Menurut kakak apa sih dampak berkurangnya semangat gotong royong, kehidupan sosial dan solidaritas antar anggota masyarakat? Sebenarnya kalau yang paling terlihat dalam dunia kampus ya, itu adalah kurangnya rasa empati antara mahasiswa itu sendiri dan juga timbulnya rasa kompetisi. Kita merasa berlomba aja tuh sama seseorang, padahal orang itu juga nggak mau berlomba karena adanya individualis di dalam diri seseorang. Jadi itu dampak paling besar yang terlihat. Berdampak menurut dari pandangan kakak. Mungkin udah selesai soalnya kakak. Terima kasih sebelumnya kakak udah menjadi narasumber kami. Oke, itu saja mungkin teman-teman untuk narasumber pertama. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Karna Putri dari Prodi Sastra Indonesia dengan NIM 2401754. Hari ini saya akan mewawancarai Perkenalkan, nama aku Elvia Rahmanida dari Prodi apa? Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. izin ya kak bertanya, menurut kakak suasana gotong royong di kampus sekarang gimana? Masih kerasa atau sudah mulai hilang? Mungkin kalau terkait dengan gotong royong itu mungkin sangat hilang ya, sangat mungkin tidak terlihat lagi karena udah ada cleaning service yang membersihkan. Dan untuk gotong royong yang bisa kita lakukan di lingkungan kampus ini mungkin sangat minim ya apa yang harus kita lakukan bersama, karena gotong royong itu ada satu tujuan utama, misalnya yang harus kita bersihkan atau yang kita lakukan bersama. Tapi itu kayaknya udah nggak ada terasa lagi. Kakak lebih suka ngerjain sesuatu bareng teman atau sendiri? Atau gimana? Alasannya apa? Nah, kalau terkait dengan konteks dalam pembelajaran atau dalam lingkungan, itu kalau dalam pembelajaran aku lebih suka kerja sendiri. Nah, tapi kalau misalnya melakukan sesuatu, misalnya harus ada hal yang kita mau sosial lah ya, harus membutuhkan satu sama lain, jadi mungkin tergantung konteks kita harus mengerjakannya bersama. Menurut kakak nih, penggunaan HP atau media sosial membuat mahasiswa jadi kurang berinteraksi atau Tidak, karena dalam HP pun kita juga melakukan interaksi, tapi mungkin dia tidak secara langsung, tapi bisa dikatakan secara langsung juga melalui via yang bisa kayak telepon, kalau video call itu juga dilakukan langsung. Tapi kalau dikaitkan dengan gotong royong, nggak mungkin kan gotong royongnya online. Iya. Yang terakhir kakak, menurut kakak apa dampak berkurangnya semangat gotong royong terhadap kehidupan sosial dan solidaritas antar kelompok anggota masyarakat? Untuk kurangnya semangat gotong royong itu mungkin karena nggak ada ya satu himbauan kayak biasanya manusia itu Gen Z sekarang tuh termasuk generasi yang FOMO, ikut-ikutan. Mungkin karena nggak ada nih dorongan dari satu komunitas atau dorongan dari dosen atau apapun, mungkin dari sendiri juga nggak ada, dan mungkin nggak ada hal yang bisa kita lakukan bersama juga. Mungkin itu aja. Terhadap kehidupan
kalau untuk ditanyakan solid atau enggak, mungkin masih solid jika diajak berkumpul lagi bersama. Tapi kalau terlihat secara nyata atau kita lihat secara gamblang dengan realitas sekarang, mungkin tidak ada. Sekian aja peran saya kami sana. Terima kasih atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novela Ajeng Sampriso dengan NIM 2401742. Di sini saya bersama narasumber saya. Perkenalkan, nama saya Firdaus, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, menurut Abang, suasana gotong royong di kampus sekarang ini tuh gimana dan masih kerasa atau sudah mulai hilang? Menurut saya, suasana gotong royong di kampus terasa itu lebih kita sudah saling bersama bergotong royong untuk menyiapkan acara, insya Allah, dan lebih bagus di dalam acara tersebut. Yang kedua, Abang tuh lebih suka ngerjain sesuatu itu bareng teman atau sendiri aja? Dan alasan itu kenapa? Saya suka melakukan sesuatu bersama teman-teman dikarenakan saya bersinergi ketika bersama teman-teman. Terus yang ketiga, menurut Abang, apakah penggunaan HP atau media sosial membuat mahasiswa itu jadi kurang berinteraksi langsung? Insya Allah. Bang, apa dampak berkurangnya semangat gotong royong terhadap kehidupan sosial dan solidaritas antar anggota masyarakat? Kurangnya gotong royong yaitu sosialisasi antar RT dan antar RW itu tidak terlaksanakan sehingga terjadinya dampak tidak gotong royong sesama masyarakat. Terima kasih, baiklah, hanya itu sekian dari wawancara saya dan narasumber saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.